Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Innorjana, NIM 19651012. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja saya yang bertemakan penggunaan informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga transfer. Latar belakang timbulnya masalah harga transfer. Misalnya penentuan harga transfer dijumpai dalam perusahaan yang organisasinya disusun menurut pusat-pusat laba dan antar pusat laba yang dibentuk tersebut terjadi transfer barang atau jasa. Latar belakang timbulnya masalah harga transfer dapat dihubungkan dengan proses diferensiasi bisnis dan perlunya integrasi dalam organisasi yang telah melakukan diferensiasi bisnis. Selanjutnya yaitu terdapat diferensiasi, diversifikasi, dan integrasi, di mana diferensiasi adalah proses pembagian pekerjaan menjadi tugas yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi. Diferensiasi dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Diferensiasi vertikal diajukan dengan jumlah jenjang yang berada di antara direksi dan karyawan operasional, dan diferensiasi horizontal ditunjukkan dengan banyaknya bagian yang dibentuk sepanjang struktur organisasi perusahaan. Selanjutnya yaitu diversifikasi dilakukan oleh manajemen dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, keputusan dilakukan oleh manajer yang dekat dengan masalah yang dihadapi. Yang kedua, diversifikasi memberikan otonomi bagi manajer tingkat bawah sehingga menaikkan moral kerja. Selanjutnya yaitu ada desentralisasi, di mana desentralisasi yaitu pendelegasian untuk pengambilan keputusan. Suatu organisasi yang manajer tingkat bawah memiliki kebebasan yang besar dalam pengambilan keputusan adalah organisasi yang besar tingkat desentralisasinya. Sebaliknya, suatu organisasi yang seluruh mengambil keputusan terpusat di tangan manajer puncak disebut sebagai organisasi yang tingkat desentralisasinya rendah atau yang bersifat sentralisasi. Selanjutnya yaitu konsep harga transfer. Harga transfer meliputi harga pokok produksi atau jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan. Harga transfer adalah semua bentuk alokasi biaya dari departemen pembantu dan departemen produksi dan harga jual produk atau jasa yang ditransfer antar pusat laba. Penentuan harga transfer dalam perusahaan telah mendesentralisasikan organisasi ke dalam pusat laba menimbulkan berbagai masalah, terutama masalah penentuan harga transfer yang adil bagi semua produk yang terkait, masalah motivasi, pengukuran kinerja, dan masalah tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu terdapat karakteristik harga transfer. Jika antar pusat laba dalam suatu perusahaan membeli dan menjual barang, ada dua macam keputusan yang harus dibuat. Yang pertama, keputusan pemilihan sumber. Yang kedua, keputusan penentuan harga transfer. Adapun harga transfer memiliki tiga karakteristik. Yang pertama, masalah harga transfer hanya timbul jika divisi yang terkait diukur kinerja berdasarkan atas laba yang diperoleh mereka, dan harga transfer merupakan unsur yang signifikan dalam membentuk biaya penuh harga produk yang diproduksi divisi pembeli. Yang kedua, harga transfer selalu mengandung unsur laba di dalamnya. Yang ketiga, harga transfer merupakan alat untuk mempertegas diversifikasi dan sekaligus mengintegrasi divisi yang buruk. Selanjutnya yaitu masalah yang dirundingkan dalam penentuan harga transfer. Setiap divisi dibentuk perusahaan diukur kinerjanya atas dasar laba yang diperoleh masing-masing. Ada dua masalah yang selalu dirundingkan oleh divisi penjual dan divisi pembeli. Dasar yang digunakan sebagai landasan penentuan harga transfer. Dalam penentuan harga transfer, divisi pembeli dan divisi penjual harus menyepakati dasar yang akan dipakai landasan penentuan harga barang yang ditransfer antara divisi tersebut. Ada dua dasar yang dapat digunakan sebagai penentuan harga transfer, yaitu biaya dan harga pasar. Besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Dua faktor yang harus dirundingkan antara divisi penjual dan divisi pembeli dalam menentukan besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer adalah dasar yang digunakan untuk menentukan laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Yang kedua, besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Selanjutnya yaitu metode penentuan harga transfer. Dalam menentukan harga transfer dapat dikelompokkan menjadi dua metode, yaitu yang pertama ada menentukan harga transfer atas dasar biaya. Dalam penentuan harga transfer, harga jual yang antar divisi didasarkan pada biaya produk yang ditransfer. Biaya penuh yang dipakai sebagai dasar penentuan harga transfer dapat dipilih dari dua macam biaya, yaitu biaya penuh sesungguhnya dan biaya standar. Selanjutnya yaitu kelemahan yang meletak dalam metode penentuan harga transfer atas dasar biaya adalah dalam menetapkan harga transfer harus dicapai persetujuan lebih dahulu antara divisi penjual dan divisi pembeli mengenai biaya apa saja yang dapat diterima sebagai dasar penentuan harga transfer.
Kemudian sebenarnya sangat sulit untuk menentukan laba atau return on investment yang wajar bagi divisi penjual. Selanjutnya yaitu penentuan harga transfer atas dasar harga pasar. Harga pasar merupakan biaya kesempatan baik bagi divisi pembeli maupun divisi penjual. Bagi divisi penjual, harga pasar merupakan penghasilan uang dikorbankan dalam harga transfer produk kepada divisi pembeli. Sedangkan bagi divisi pembeli, harga pasar tersebut merupakan biaya yang seharusnya dikeluarkan jika produk tersebut dibeli dari pihak luar. Selanjutnya yaitu pengelolaan harga transfer, di mana harga transfer berdampak langsung terhadap laba divisi yang terlibat dalam transfer produk atau jasa. Sistem penentuan harga transfer memerlukan aturan formal agar dapat dilaksanakan berhasil. Dua aturan formal tersebut diterapkan adalah aturan negosiasi antar divisi dan aturan penyelesaian jika negosiasi menghadapi jalan buntu. Selanjutnya yaitu negosiasi antar divisi. Jika pembentukan divisi disertai dengan desentralisasi wewenang manajemen puncak, penentuan harga transfer tidak ditetapkan oleh manajemen puncak, namun merupakan hasil negosiasi antara manajer divisi yang terlibat dalam transfer barang dan jasa. Dengan demikian, kondisi ini akan mengakibatkan laba divisi tidak dapat dipaksa sebagai pengukur yang baik kinerja manajer divisi. Selanjutnya yaitu arbitrase, di mana rincian aturan negosiasi yang telah disepakati oleh divisi yang terlibat suatu saat akan terjadi jalan buntu dalam penentuan harga transfer. Oleh karena itu, perlu disusun prosedur untuk menengahi perselisihan yang terjadi antara divisi penjual dan divisi pembeli. Maka, lembaga arbitrase perlu dibentuk. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam penentuan harga transfer. Yang kedua, menelaah perubahan pengadaan. Yang ketiga, mengubah aturan harga transfer jika diperlukan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.